Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara kita. Dan dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini, kita bisa bersama-sama mengikuti renungan pagi yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Semoga seluruh umat-umat Tuhan, kita semuanya tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kami rindu tuntunan kuasa Roh Suci Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Persiapan untuk menghadapi apa yang terbentang di depan. Ayat intinya diambil dari Zefanya 2 ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Keterangannya, pendurhakaan hampir mencapai batasnya. Kekacauan memenuhi dunia dan suatu ketakutan besar segera akan melanda umat manusia. Kesusahan sudah dekat sekali. Umat Allah harus bersedia untuk menghadapi apa yang akan meledak di atas bumi sebagai suatu kejutan yang membingungkan. Masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi segera akan terbentang di hadapan kita. Dan kita akan memerlukan pengalaman yang tidak kita miliki sekarang dan yang banyak orang sangat tidak peduli untuk mencapainya. Sering yang menjadi masalah ialah bahwa kesusahan yang dipikir-pikirkan lebih besar daripada yang menjadi kenyataan. Tetapi ini tidak benar dalam hal krisis yang terbentang di depan kita. Penyajian yang paling jelas tidak dapat menggambarkan besarnya siksaan itu. Pada masa kesukaran itu, setiap jiwa harus membela dirinya sendiri di hadapan Allah. Dan biarlah Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Yeskel 14 ayat yang ke-20. Pertarungan besar terakhir antara kebenaran dan kesalahan sebenarnya adalah pertarungan yang sudah lama berlangsung sebagai perlawanan terhadap hukum Allah. Sekarang kita sedang memasuki pertempuran ini. Suatu pertempuran antara undang-undang manusia dengan hukum-hukum Yehova, antara agama Alkitab dan agama adat dan tradisi. Kita harus mempelajari tanda jalan yang besar yang menunjukkan zaman di mana kita sedang hidup. Sekarang kita harus berdoa lebih tekun supaya kita dapat bersedia untuk menghadapi pergumulan hari persediaan Allah yang besar itu. Mereka yang menyerahkan diri mereka sendiri di bawah pimpinan Allah, dibawa dan dituntun olehnya, akan mengerti rentetan peristiwa yang akan terjadi secara beruntun atas kehendaknya. Diilhami oleh Roh-Nya yang menyerahkan nyawanya supaya dunia boleh hidup, mereka tidak lagi akan berdiri dalam keadaan tidak berdaya. Mereka akan maju ke medan perang, rela dan berani bertempur demi Allah, karena mengetahui bahwa kemahakuasaannya akan menyediakan kebutuhan mereka. Persiapan untuk menghadapi apa yang terbentang di depan. Umat-umat Tuhan, kita semuanya kembali panggilan untuk mempersiapkan diri, keluarga, bahkan jemaat kita dapatkan pagi hari ini. Dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun posisi, jabatan, kekayaan kita akan berdiri sendiri di hadapan pengadilan Allah. Walaupun ada Nuh, Daniel, dan bahkan Ayub,
tidak akan menyelamatkan laki-laki atau perempuan. Mereka hanya akan menyelamatkan diri mereka sendiri, dan masing-masing kita akan bertanggung jawab untuk setiap pemikiran, perkataan, bahkan perbuatan yang kita lakukan menentang Allah atau memihak kepada Allah. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita. Mari kita persiapkan diri kita dengan mempelajari firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, berdoa dengan lebih tekun lagi, mengikuti kehendak-kehendak Tuhan, mengikuti agama Alkitab dan bukan agama tradisi atau kebiasaan adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Panggilan demi panggilan yang kita dengarkan dalam pekabaran demi pekabaran yang terus kita dengarkan. Sepanjang masih ada kesempatan, mari kita datang lebih dekat kepada Tuhan, memohon tuntunan kuasa Roh Suci Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan untuk peka mengerti kehendak Tuhan dan menghidupkan agendanya dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan pekabaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Bantu kami untuk mengikuti agama Alkitab yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan agama tradisi atau kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami rindu dengan pertolongan Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk rindu belajar lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Alkitab dan hanya Alkitab saja. Bantu kami untuk lebih tekun dalam doa pribadi dan keluarga, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semuanya bisa disanggupkan untuk bisa menghidupkan agenda-agenda-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bisa siap menerima roh jen akhir dan meterai Allah kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Sepanjang kami di dunia ini ya Bapa, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, murah-murah rezeki dari sorga. Bantu kami untuk bisa menang menghadapi setiap tantangan yang Kau izinkan kami rasakan, baik sakit, penyakit, duka cita, atau pergumulan apapun yang kami rasakan hingga saat ini. Kiranya Allah yang maha baik terus menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.